كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. Di ayat 1 ya, kita sejak awal begitu banyak kalimat kalla, kalla, kalla ya, mulai dari ayat 11 itu sudah kalimat kalla. Kemudian lagi ayat selanjutnya itu kalla lagi, di ayat 20 juga kalla. Ini menunjukkan bahwa enggak, kamu itu enggak, sama sekali tidak. Allah menidakkan ya. La nafi itu istilahnya, nafi. Kalau yang la jangan itu artinya la nahi. Kalau dalam nahwu itu lam yang menidakkan itu namanya nafi, tidak. Nah, kalimat di sini berkali-kali menyatakan tidak, sama sekali tidak. Mulai kemarin waktu Allah menerangkan bagaimana kamu nanti kepingin lari di akhirat atau dalam masa kiamat itu, tapi tidak ada tempatnya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Lalu ayat 20 kemarin bicara tentang ketika manusia menyatakan bahwa dia memikirkan dunia akhirat, tapi kalau enggak, kamu enggak pikirkan dunia akhirat, hanya dunia. Ya. Kemudian ketika ayat 26 ini juga demikian. Kalla, ingatlah idza balagatit taraqi, ketika nyawa manusia sudah sampai di tenggorokan. Dulur. Nggak apa-apa ya, kita bicara tentang mati, nggak mengurangi semangat sampean bekerja loh. Nah loh ya, jangan nanti Gus mati aja. Ya memang ngaji itu begini. Saya juga tidak ngatur topiknya, yang ngatur topiknya ya urutan ayat Quran. Saya cuma membacakan kesampaian apa adanya tanpa saya tambah kurangi. Jadi gini loh dulur, saya berusaha untuk menjaga originalitas Al-Quran dengan selama ini mengajak sampean untuk membaca Quran ini pertama secara bahasa ya, apa adanya. Saya memang bukan ahli bahasa Arab yang luar biasa, enggak. Saya mempercayakan keahlian itu kepada para penterjemah, pentashih Quran yang sudah diverifikasi oleh Kemenak ini. Jadi kalau di sini misalnya ya, sampean lihat di, kalau terjemahan sampean coba sampean lihat itu ya. Terjemahan sampean itu, nah kalau di terakhir itu, di halaman terakhir, coba lihat di Quran sampean di halaman terakhir itu biasanya ada lajnah pentashih Al-Quran gitu. Kalau Qurannya yang lengkap ya, itu di halaman terakhir itu kan ada lajnah pentashih mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia telah mentashih Al-Quran dan terjemahan yang diterbitkan oleh misalnya penerbit apa itu ya, misalnya pustaka ada penerbit apa itu, ukuran berapa, bilang Jakarta tahun berapa gitu ya. Nanti ada dalam lajnah pentashih Al-Quran siapa Haji Fadul Abdurrahman, baik siapa Haji Mazmur Sya'rani atau siapa gitu ya. Nah di bawahnya itu ada itu Doktor Haji, Kiai Haji, Doktor Kiai Haji, Profesor Doktor Kiai Haji. Ya, itu semua adalah para ahli nahwu, para ahli soroh, para ahli sejarah, para ahli hadis, para ahli semuanya itu. Jadi di situ itu para doktor, para profesor, para pentashih Quran itu nggak main-main itu. Orang yang sudah
tidak diragukan lagi keahliannya di dalam bahasa Arab. Saya ulangi, ada ya? Ada nggak? Ada ya? Wonten Gus. Nah, biar sampean nanti nggak ragu di belakang itu. Jadi kalau ada yang misalnya menghina sampean, saya ngajuk Quran terjemahan, dia sedang menghina para profesor, para anggota pentafsir Quran itu. Nah, gitu loh. Sudah, oh. Jadi yang kita baca itu sudah di versi itu gitu loh. Nanti ada yang ngomong gini juga, oh, yang dimaksud itu tafsirnya itu enggak bisa diterjemahkan, ditafsirkan hanya dari terjemahannya. Terus yang menurut sampean bisa siapa? Ya orang yang harus ahli tafsir. Oke. Kalau yang ahli tafsir saja yang bisa membaca Quran ini, ya, pertama pertanyaan saya, berapa ahli tafsir yang disediakan oleh yang ngomong tadi untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok desa menafsirkan sesuai dengan keinginannya? Berapa orang? Nah, kalau nunggu itu siapa yang bisa ikut ngaji? Yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, ketika ada dua ahli tafsir dengan kriteria yang sampean maksud, jadi untuk menjadi mufassirin itu ada 12 syarat. Wah, 12 syarat ini mulai dari dia harus ahli ulumul Quran, dia ahli ulumul hadis, dia harus tahu nahwu shorof, dia harus menguasai batik, bayan, mantik, dia harus menguasai balaghah, dia harus menguasai sejarah, dia harus menguasai banyak itu. Ya, dia harus ahli usul fikih, macam-macam. Oke, 12 syarat itu misalnya dikuasai oleh si A. Lalu 12 syarat juga dikuasai oleh si B. Ya, dikuasai oleh si B. Lalu juga dikuasai oleh si C, lalu dikuasai juga oleh si D. Ada 4 ahli yang sudah memenuhi syarat 12 tadi. Oke. Nah, begitu sampai pada satu ayat, lalu si A mengatakan haram, si B mengatakan halal, si C mengatakan mubah, si D mengatakan makruh. Sampean pilih mana? Pilih mana? Ayo. Tidak bisa jawab ya. Maka pada akhirnya dia ya yang paling cocok. Yang paling cocok menurut siapa? Ya menurut saya berarti kan sampean ahli tafsirnya. Iya kan? Akhirnya ujung-ujung sampean juga yang memilih siapa yang paling hebat di antara para ahli tafsir yang telah memenuhi 12 syarat mufassirin tadi. Ya toh? Jadi akhirnya siapa yang jadi ahli tafsir? Sampean masing-masing. Gitu loh. Nah, kalau sudah begitu, maka izinkanlah kita untuk kemudian membaca Quran ini kepada aslinya saja. Toh yang tidak asli misalnya setelah dari terjemahan para mufassirin tadi, yo bedo-bedo lagi, dan juga memberi kami tugas untuk menafsirkan lagi dari tafsir yang telah sampean tafsirkan, yang sampean tafsirkan dari para mufassirin. Aduh, pusing weh. Ya kan? Jadi sampean tak ajak kepada saya, insya Allah bisa ya, dulur ya. Sampean tak ajak untuk membaca ini tidak dari Qur'annya langsung, tapi dari kitab-kitab tafsirnya. Pertanyaan saya, ada puluhan kitab tafsir, ya misalnya ini, ya macam-macamnya ya, sama ingat-ingat aja. Tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain, tafsir apa? Nah, Jalalain, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Adab, tafsir Al-Iqlil,
Al-Ibil, kemudian Al-Ibrid, Al-Manar. Kemudian yang paling tidak terkenal dan sampai pengarangnya dulu digantung sama salah satu pemerintahan Islam, itu namanya Fi Dhilalil Quran. Ya. Itu namanya pengarangnya namanya Az-Zahiri. Nah, kalau dari tafsir-tafsir itu siapa sampean pengen saya bacakan? Ayo, siapa? Padahal semuanya juga ditafsirkan oleh orang yang secara kriteria masuk kriteria mufassirin. Belum lagi nanti dari tafsir-tafsir itu ada banyak ulama yang juga membuat syarah dari tafsir itu. Tahu nggak syarah dari tafsir maksudnya? Syarah itu penjelasan lagi dari tafsir itu. Jadi setelah Quran ini ditafsirkan oleh para mufassirin tadi, itu kan penjelasan ya, termasuk dibumbui dengan asbabun nuzulnya, kemudian hadis pendukung dan sebagainya, ya, kemudian dari sisi sosiologinya, antropologinya, macam-macam. Nah, sudah jadi namanya kitab tafsir gitu ya. Nah, kitab tafsir ini lalu banyak lagi ulama yang membuat penjelasan dari kitab tafsir itu, namanya syarah tafsir ini gitu. Jadi itu nah sekarang yang sering dibaca itu di syarahnya ini. Jadi 2 tingkat di bawah Qur'annya itu. Kalian mau tak bacakan yang mana? Ayo sih diskusi tak terus ini. Biar sampean kalau ada orang menghina, oh pengkajian tafsir kok dari terjemah, nah, biar sampean tahu urutannya. Ayo wes, coba dibuka kameranya, kita ngobrol dulu. Ayo, kira-kira sampean minta yang mana? Tak bacakan. Tapi tafsir yang mana sampean yang minta? Al-Marawi, Al-Manar, Jalalain, Ibnu Katsir, Al-Azhar, tadi itu macam-macam itu. Ayo siapa? Hah? Nah, sementara sampean di sini, saya ajak untuk membaca sendiri. Kita tidak menerjemahkan sendiri loh ya. Jadi saya misalnya kalimat di sini, kalimat di surat Al-Qiyamah tadi. Kita ketika membaca misalnya, ya tadi ya, kita baca kalimat yang jelas tadi. Kala, di situ oleh siapa aja tadi. Kalau saya memakai Pentaske tahun 2006 ini, di situ disampaikan oleh Haji Fadlu Abdurrahman, Haji Mazmur Sya'roni, Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab loh. Ini sudah Quraisy Shihab loh. Nah, kan? Yai Haji Sayyid Muhammad Sirat, Yai Haji Ali Mustafa Yakub, Dr. Haji Ali Audak, Dr. Haji Ihsan Sakhok Muhammad, Dr. Haji Khotib Al-Umam, Dr. Haji Muhammad Ardan, dokter-dokter semua ini, nggak ada yang kayak saya dan sampean cuma apa? Obor. Ya, nah ini makanya di sini sampaikan, kala ingatlah, idza apabila balaghoti telah sampai. Jadi kalimat misalnya kayak balaghoti itu telah sampai. Tapi di situ dikasihkan nyawa dalam kurung nyawa. Berarti yang dalam kurung ini tafsir. Gitu loh, ngerti? Yang dalam kurung ini di dalam huruf itu enggak ada kalimat nyawa, tetapi yang dimaksud dengan balaghoti di situ mengandung kalimat nyawa. Nah, ini tafsir. Nah, yang kita baca itu sudah kalimat tafsir yang ditafsirkan oleh para ahli tadi. Itu kalau masih disalahkan, ngaji kok terjemah. Loh, ini tafsirnya beliau-beliau. Maka ketika itta at-taraqi, kerongkongan. Kalimat taroki itu hanya artinya kerongkongan. Tapi di situ dikasih dalam kurung pada. Nah, sehingga bisa dibaca akhirnya. Kala ingatlah idza apabila balaghati nyawa telah sampai at-taroki pada kerongkongan. Jelas toh? Nah, kurang jelas apa lagi? Di sini kalimat jelas. Idza apabila
balagoti telah sampai nyawa itu at-taraqi di terongkongan. Kalau kita sendiri tadi baca tanpa ditafsirkan begitu, maka sulit. Kala ingatlah idza apabila balagoti telah sampai at-taraqi kerongkongan. Kerongkongan sampai di mana? Kan gitu. Itu loh. Malah yang sampai kayak kerongkongan, padahal yang dimaksud adalah nyawa sampai di kerongkongan. Nah, kemudian sampean tak ajak menafsirkan apa yang dimaksud dengan nyawa telah sampai di kerongkongan. Saya ajak ngobrol sama sampean apa? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, yang dimaksud adalah ketika sakaratul maut. Ketika orang sudah hampir mati. Kemudian sampean tak ajak untuk melihat ayat-ayat lain. Misalnya nanti sama akan tak ajak, atau ini ketika sudah mati, nanti sama akan tak ajak untuk melihat, coba lihat di surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Mulai ayat 9, 10, 11, 12, coba lihat. Sudah ketemu? Nah, di situ sudah ketemu? Sudah. Nah, di sana juga disebutkan. Jadi juga itu tentang bagaimana orang yang ketika nyawa sudah nyampe tenggorokan juga itu. Ya. Nah, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Jadi, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang ketika kematiannya sudah datang. Lanjut. Ayat selanjutnya. Yang dibaca Bu Yan tadi surat apa ayat berapa? Al-Munafiq. Kok mati speakernya? Al-Munafiqun ayat 11. Sampai 11 ayat nggih Al-Munafiqun ini. 11 ayat mawon. Ya, ayat 9 tadi nggih. Ayat 11. Oke. Itu adalah ayat 11. Sekarang coba, jadi mulai dari ayat 9 tadi, ayat 10, lalu ayat 11, sampai nanti ayat 12, disebutkan tentang bahwa orang itu kalau sudah ajal datang, idza ajaluhum, itu ketika idza ajaluhum, yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, tidak bisa sudah diundurkan. Coba kemudian kita buka lagi di surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut tentang bahwa setiap orang itu akan merasakan itu ada titi mongsonya, gitu ya, tentang la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun itu. Kemudian juga di surat Al-A'raf ada juga. Kemudian yang jelas-jelas setiap nafas punya
mati, kullu nafsin dha'iqatul maut di Al-Ankabut ayat 57 itu ya. Al-Ankabut ayat 57. Kemudian juga di surat Ali Imran ayat 85. Ya. Itu tentang bahwa orang itu semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Ya. Lalu tentang ini, misalnya ya kita kembali ke yang kita baca tadi. Kalla idza balagatit taraqi, ketika sudah sampai di kerongkongan. Coba baca tadi di ayat yang dibaca Bu Yayan tadi, di ayat yang 9, 10, 10-nya. Silakan. Yang Al-Munafikun tadi, yang 9 sama 10, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Sadaqallahul adzim. Jadi kita pertama diperintah apa? Menyedekahkan harta itu, selamatan itu sebelum mati. Lah kok setelah mati? Selamatan itu sebelum mati. Sedekah itu sebelum mati. Karena begitu nyawa sudah sampai di tenggorokan, teriak-teriak tadi itu. Ya Tuhan, kiranya Engkau bisa menunda kematianku barang sedetik saja, sebentar saja. Tak bisa. Tidak bisa. Maka kata yang disampaikan dibaca Bu Yan tadi dibaca Pak Surono tentang jeritan manusia ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Ya, ini kalla idza balaghatit taraqi wa qila marraqi, dan dikatakan kepada mereka, siapa sekarang yang bisa menyembuhkan kamu? Tidak ada. Jangankan kekayaan bisa menyembuhkan. Wong dokter yang biasanya menyembuhkan saja dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Kalau sudah sakit, nah bisa. Jadi dulu ya, Pak Guru waktu berobat ke Cina, itu kan atas salah satu saran dokter, ya dokter kayak dokter pribadi kita lah, karena memang sangat langganan dan akrab sekali. Yang menyarankan itu dokter tersebut, dokter A itu. Nah, waktu di Cina itu masih konsultasi, saya sering masih pakai email, waktu itu masih belum ada WA ya. Masih sering konsultasi sama saya lewat email bagaimana perkembangannya gitu. Ini dokter penyakit dalam, spesialis dia. Nah, setelah Pak Guru wafat, beberapa bulan kemudian si dokter yang ini, spesialis penyakit dalam ini, juga spesialis khusus penyakit dalam bagian sirosis itu wafat juga gitu. Dengan penyakit yang hampir sama juga yang diderita Pak Guru. Lah artinya apa? Ketika wadhanna annahul firaq, ketika dikatakan waqila marraq dan dikatakan siapa yang dapat menyembuhkan kamu, menghindarkan kamu dari kematian? Tak ada sudah. Tak ada tuh. Maka wadhanna annahul firaq, dan dia yakin bahwa itulah perpisahan. Kan tadi yang dibaca Pak Surono tadi ya, misalnya menyatakan gini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, kiranya bisa Engkau tangguhkan nyawaku, tidak dicabut barang sebentar saja ya Allah. Kenapa? Karena dia melihat sangunya kurang. Sementara di dunia dia masih punya harta yang dulunya dia enggan, eman untuk disedekahkan, untuk dibuat sangu. Ya teriak sama Allah, ya Allah ternyata sholatku tidak cukup untuk sangu. Ya Allah ternyata dulu begini aku banyak riak. Ya Allah ternyata banyak. Aku sekarang
kurang ya Allah, aku tak balik. Apa baliknya? Mungkin dia merasa sholatnya cukup, tapi banyak yang kurang. Apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah ya Allah, dan saya akan berkumpul menjadi orang-orang soleh. Apa jawab Allah? Yang dibaca Bu yang tadi. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang ketika sudah datang kematian waktunya. Tidak bisa. Allahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Kalau sudah gitu nangis jerit-jerit itu. Makanya di sini disebutkan ya dulur ya. Wa dhanna annahul firaq, dan dia yakin bahwa itulah perpisahan. Wal taffaqatis saqu bisaq. Maka saking beratnya pada saat itu, teriak-teriak nyawa itu ketika sampai di tenggorokan. Tapi orang di samping kanan kirinya tidak tahu bahwa si keluarganya itu sebenarnya minta sangu saat masih nyawa ada loh ya. Bukan saat sudah mati. Saat itu. Makanya ini yang tidak tahu, padahal teriakannya itu karena ingin tambahan sangu. Nah, sampean biar enggak begitu, makanya ayat sebelumnya itu disebutnya di sini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Kan gitu yang dibaca Pak Suron tadi. Oleh orang beriman, infakkanlah hartamu itu yang kami berikan padamu, berarti kan bukan milik kita itu. Kami berikan padamu itu min qabli, sebelum ayat datangnya ahadakumul maut, kepada satu dari antara siapa? Mati. Sebelum datangnya mati. Karena apa? Kalau sudah nanti kamu datang mati itu datang, itu idza balaghatit taraq, kamu lalu teriak-teriak, qala rabbi laula akhartani, itu tadi. Tapi nanti dijawab sama Allah, lah, enggak bisa sudah. Nah, kan itu makanya sekarang kita diperintahkan itu ya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai diteronggokan, kemudian dicabut beneran nyawanya, manusia itu wal tafatis saqu bisaq, selain sakit dan beratnya sakaratul maut yang sakit luar biasa, manusia juga kepikiran sangunya kurang sehingga betis dan betis itu sampai bertaut. Jangan tahu tak, orang yang kalau sakit itu kan sampai geget gitu ya. Tangan-tangan itu kadang sampai gegem, kaki-kaki tertaut saking sakitnya. Jadi dua yang dirasakan manusia kalau kurang persiapan tentang akhirat itu, dua sakaratul maut. Yang pertama adalah sakitnya sakaratul maut sampai bertaut betis dengan betis itu. Yang kedua adalah karena galau, takutnya dia karena sangunya kurang dan sudah tidak ada lagi kesempatan. Ya, tentang sakaratul maut bisa sampean lihat tuh dalam bagaimana banyak ya tentang sakaratul maut itu, tentang betapa yang saya sering sampaikan itu kumpulan dari surat-surat 15 ayat itu ada, itu nanti bisa saya mencari sendiri tentang sakaratul maut itu ya. Dan orang-orang yang sakaratul maut itu udah enggak ini lagi ya, enggak bisa kemudian sampean ajarin itu ya. Makanya itu ayo kita persiapkan betul jiwa kita di sini ya. Kenapa? Karena dia menyangka bahwa ila rabbika yauma idzinil masak, dan dia yakin bahwa pada itu dia akan menghadap dan semua manusia akan dihalau kepada Tuhannya. Mau tidak mau diseret kan ya. Gandolan apapun nyawa tetap diseret oleh Israel. Jadi tidak ada malaikat Israel akan datang lalu saya akan nyambut nyawamu terus Sekta, saya belum siap. Oh ya wis tak balik. Tidak ada begitu tuh. Jadi kalau sekarang saya dan sampean diingatkan tentang mati, Tuhan kemudian jangan gitulah Gus, kita belum siap. Iya, sampean bisa ngomong sama saya lah. Kalau sama Israel tidak ada tuh ya. Tidak ada. Karena itu
Akan menjadi penyesalan buat siapa? Fala saddaqa wala shalla. Orang yang tidak membenarkan dan melalaikan sholat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan dia mendustakan dan berpaling dari keimanan. Jadi ketika diingatkan yang enggak memperhatikan. Tsumma dzaba ila ahlihi yatamatta. Dan dia pergi ke keluarganya, ke komunitasnya, ke lingkungannya dengan sombong. Nah, ini yang ayo kita hindari dulu ya. Kita siapkan diri kita, anak istri kita, untuk menyongsong pertemuan dengan Tuhan itu. Karena itulah hal yang paling pasti dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Ya, kerjaan kita bisa fluktuatif, naik turun, bisnis maupun karir. Tidak ada yang pasti. Ya, kesehatan kita pun bisa naik turun. Rasa dan perasaan kita pun bisa dinamis, kadang sedih, kadang bahagia, kadang sukses, kadang gagal. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Ya, tetapi yang namanya mati itu pasti. Cuma manusia justru sering lebih porsinya banyak memikirkan yang tidak pasti daripada yang pasti. Ini loh anomali. Makanya ayo kita menjadi orang-orang yang cerdas di sini ya. Memikirkan yang pasti ini yang justru harus kita ugemi dan pedoman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Oke, kalau enggak ada ya jangan lari ya dari peringatan ya. Ada? Wonten, Gus. Apa Pak Jo? Terkait dengan sakaratul maut, kita kan sering menjagain saudara atau siapa yang sakit keras itu, Gus. Kemudian Ya. gimana tuntunan untuk mentalkin itu, Gus? Matur suwun. Oh ya, jadi sebenarnya talqin itu dari kata lakinu ya. Artinya ajarkanlah. Jadi ada hadis memang Pak Jo tentang lakinu ahadukum apa? Qoblal maut bi kalimati la ilaha illallah. Ajarkanlah kepada salah seorang di antara kalian sebelum mati ketika sakaratul maut itu. Dan kadang yang menafsirkan sebelum mati itu ya di sehari-hari ini. Bi kalimati la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Agar ketika akhir kata yang diingat dan diucapkan oleh sang almarhum sebelum mati itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena kalau orang meninggal dalam kalimat la ilaha illallah dijamin surga. Sehingga kata talqin itu dari kata lakinu, ajarkanlah. Tapi kalimatnya qoblal maut, sebelum mati. Jadi gimana logikanya? Logikanya adalah kalau sampean hari-harinya itu sudah diajarkan dan terbiasa melafalkan kalimat tahlil. Ya, tahlil kalimat tahlil. Apa kalimat tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah. Itu kalimat itu adalah kalimat tahlil. Nah, kalau itu sudah sering kita lafalkan dan diajarkan, ditanamkan sebelum mati, harapannya ketika mati, bahkan ketika sakaratul maut, yang diucapkan itu adalah la ilaha illallah. Karena tertanam. Demikian pula ketika nanti di dalam kubur ditanya oleh malaikat mungkar nakir, "Marabbuka? Siapa Tuhanmu?" Karena sejak masih hidup itu tertanam la ilaha illallah. Betul, bukan hanya kalimat loh ya. Tapi apa yang Allah perintahkan diamalkan, yang dilarang ditinggalkan, setiap harinya itu, maka yang muncul adalah la ilaha illallah tadi. Gitu loh. Nah, sehingga apa? Ajarkanlah itu sebelum mati. Kalaupun misalnya pas sakaratul maut, silakan. Makanya kadang ada orang, enggak apa-apa, boleh itu ya. Sebelum mati loh ya, pada saat boleh itu. Jadi kita bisikkan di telinga orang yang sedang sakaratul maut itu,
la ilaha boleh dan bagus. Tetapi ingat, ada banyak hadis menyampaikan, orang ketika sakaratul maut, setan itu datang berpuluh kali lipat daripada dia ketika masih hidup. Jadi ratusan ribu setan akan menggoda manusia pada saat sakaratul maut itu agar tidak ingat kalimat la ilaha illallah. Jadi dia akan diajak ingat anaknya, ingat hartanya, ingat istrinya, ingat semua hal masalah dunia. Maka peperangannya adalah sekarang ketika masih hidup. Ya, itu. Jadi bukan diajarkan ketika orang yang sudah di dalam kubur lalu dibilangin nanti kalau kamu ditanya malaikat jawablah begini. Enggak itu ya. Dia sudah ada banyak ayat, besok insya Allah saya sampaikan waktu yang sekarang habis. Tentang orang yang sudah di dalam kubur tidak bisa mendengar. Muhammad, kamu nggak bisa ngajari orang yang sudah mati. Ada itu ayatnya, nanti bisa saya sampaikan ya. Sehingga benar Pak Jo, talqin itu dari kalimat lakinu. Artinya apa? Ajarkanlah. Makanya ketika kita baru lahir saja loh, diajarkan tentang kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kehidupan kita juga begitu ya. Jadi tahlil itu sebelum mati. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga selain mencerahkan juga menjadikan kita lebih cerdas di dalam hidup untuk menjalani hidup ini dengan penuh ridho dan ampunan Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد اللهم دع عنا البلاء والوباء وجل حسدنا من الجن والشياطين ربنا من فكتبنا ما شهدنا بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم افتح لنا باب السماء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا إنك أنت السميع العليم إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur syukur. Alhamdulillah.